Si istri sering putar otak gimana caranya dia mendapatkan uang untuk memenuhi, menambal kebutuhannya dia itu ya, kebutuhan dia dan rumah tangga. Hai Bes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian malam ini? Semoga baik-baik saja ya. Besti, saya akan mencoba untuk menceritakan kisah-kisah kehidupan di sekitar kita. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya Bes. Karena banyak sekali kisah-kisah yang jadi pelajaran untuk kita, yang kita jadikan pelajaran agar kehidupan kita itu lebih baik, lebih bisa mengambil keputusan di setiap langkah gitu ya Bes. Tidak ada maksud untuk mengejar orang lain, tidak ada maksud untuk menjatuhkan orang lain. Di sini saya hanya ingin mari kita sama-sama untuk menjadikan kisah orang lain pelajaran untuk hidup kita selanjutnya agar kita tidak salah langkah begitu ya Bes. Seperti apa kisahnya Bes? Mari kita langsung aja ke ceritanya. Kisah seorang wanita yang sederhana yang menikah dengan pujaan hatinya. Mereka mulai kehidupan dari nol ya Bes. Hidup sederhana dengan mertua setelah menikah. Pokoknya bahagia itu adalah sederhana. Lalu setelah menikah mereka dikaruniai seorang putra yang tentunya menambah kebahagiaan mereka. Pokoknya hidup di kampung sederhana dengan pujaan hati itu sudah sangat idaman lah ya yang kita pikirkan. Tapi ternyata setelah dijalani tidak seperti itu Bes. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun dijalani, ternyata kesederhanaan itu tidak sesederhana itu. Karena sesederhana apapun tetap membutuhkan uang. Walaupun di kampung itu kan tetap kita harus makan, kita tetap harus bayar listrik, bayar air, ada kehidupan sosial yang menanti kita, di sekitar kita apapun itu bisa untuk pempes, untuk susu anaknya, itu sangat mengganggu si istri ini gitu loh. Karena tinggal dengan orang tua si suami itu menjadikan suami dinilai kurang gesit dalam mencari pekerjaan ya, karena dia kerja serabutan, jadi dia kalau ada dapat pekerjaan dia berangkat, kalau enggak ya dia di rumah. Dan itu menjadikan si istri itu pusing untuk memanage uang yang sudah didapatkan suami saat dia bekerja. Dia nggak tahu lagi kan kapan lagi si suami ini berangkat bekerja, makanya dia bagaimana nih caranya biar cukup untuk beberapa hari atau sebulan ke depan itu tidak akan bisa Bes ya kan, paling untuk beberapa hari. Seringkali suami ditegur ini dia bilang, kamu gak usah mikir apa yang kamu pikirkan, istriku udah ada yang bayar, air udah ada yang bayar, makan tinggal makan. Tapi tidak begitu dengan si istri. Si istri merasa tidak enak dengan kedua mertuanya kalau dia di situ hanya cuma numpang makan dan numpang tidur. Bahkan dia itu sering pergi ke rumah orang tuanya, menginap di sana dengan alasan ya hanya kangen gitu ya, karena dia saking malunya gitu loh Bes, karena dia nggak pegang uang, dia nggak bisa ikut belanja. Si istri sering putar otak gimana caranya dia mendapatkan uang untuk memenuhi, menambal kebutuhannya dia itu ya, kebutuhan dia dan rumah tangganya. Seringkali juga dia ngutang ke temennya, ke orang tuanya atau ke warung gitu ya, untuk membeli apa yang dia butuhkan, atau anaknya sekedar pempes atau susu gitu tuh, dia sering minjam itu. Pusinglah si istrinya itu dengan keadaan seperti itu. Suaminya kalau dikasih tahu, kalau dia komplain, dia selalu bilang kamu kurang bersyukur. Si istri bilang kurang bersyukur dari sisi mana? Aku selalu bersyukur dengan apa yang kamu punya, tapi tolonglah kamu bekerja lebih giat lagi, tolong cari pekerjaan yang lebih menjanjikan lagi. Dan suami hanya mengatakan kalau Saya sudah berusaha dan saya belum mendapatkan, saya harus gimana? Kan kita harus sabar, apa yang Tuhan kasih inilah yang kita dapat. Jadi kita mau protes dengan siapa? Aku bisanya seperti ini. Kenapa kamu tidak menerima hal itu? Dan dari situ masalah menjadi semakin memuncak, semakin besar, karena obrolan mereka itu sudah tidak menemukan titiknya gitu ya. Menurut si istri, si suami kurang gesit, menurut si suami, si istri kurang bersyukur. Dan mulailah itu pertengkaran-pertengkaran kecil yang terjadi di rumah tangga mereka. Karena kejadian tersebut sebenarnya pusing lah ya kan, sampai pada akhirnya dia terlena dan menanggapi laki-laki hidung belang di sosmed. Karena suaminya yang kerjanya serabutan, kadang di rumah kadang enggak, dan si istri ini kadang di tempat ibunya, itu membuat celah si istri ini bisa keluar dengan dalih apapun itulah ya. Dan dari situlah semua ini terjadi. Dari celah inilah si istri bisa dengan bebas untuk menemui pria-pria hidung belang yang dia mau, sampai pada akhirnya dia menemukan pria hidung belang yang menjadi tambatan hatinya, yang sanggup untuk memenuhi keinginannya atau yang pas lah bagi si istri gitu. Hari demi hari, bulan demi bulan itu berjalan, berhubungan dengan seorang laki-laki lain ini, laki-laki hidung belang ini. Mereka jalani hubungan gelap itu dengan aman-aman saja. Tapi pada suatu hari si suami ini mengetahui hubungan tersebut Bes, dan si suami dengan ikhlas hati, dengan rasa masih mencintai istrinya dan kasihan dengan anaknya, si suami ini masih mau menerima istrinya, masih meminta istrinya untuk kembali ke keluarganya itu loh. Ayolah kita perbaiki, ayo apa yang kamu mau akan dia turuti. Dan setelah itu si istri masih luluh Bes, masih luluh dan kembali ke si suaminya, karena dia juga gak tega suaminya begitu tulus gitu ya sama dia. Dia masih kembali ke suaminya. Tapi seperti biasa dijalani itu
mungkin sesekali suaminya bisa memberikan uang lebih, tapi beberapa kali dia selalu pusing sampai akhirnya dia nggak tahan lagi. Akhirnya dia tetap kembali menjalin hubungan dengan si cowok hidung belang itu, sampai itu berangsur-angsur sampai lama. Dan si istri ini sampai beralasan untuk bekerja karena dia tidak sanggup untuk selalu kurang. Makanya si istri ini beralasan bekerja di luar kota itu, bekerja di salon. Dan ternyata si istrinya itu malah hidup bersama si cowok ini, ya, hidung belang ini. Dan ternyata si cowok ini juga tidak bekerja, tapi dia selalu mendapatkan banyak uang dari cewek-cewek di luar negeri. Ternyata cowok si hidung belang ini ya memang bener-bener hidung belang tapi dia memacari para TKW, ya mohon maaf ya, para TKW itu yang bisa dia porotin itu untuk hidup bersama si cewek si istri ini ya. Dia selalu mendapat uang banyak. Uangnya yang dia dapat itu bukan cuma sekedar 1-2 juta bahkan dia bisa membangun rumah, dia bisa beli mobil untuk menghidupi kehidupan dia sehari-hari. Itu dia bisa dapatkan dari para TKW di luar negeri. Padahal yang dia nikmati adalah dengan si selingkuhan ini, si istrinya orang itu ya. Dan itu membuat ya mereka hidup, bagi mereka gitu, hidup mereka asik, bahagia, mereka bisa mendapat uang gratis dan bersenang-senang kesana kemari. Sampai pada akhirnya isi suaminya ini tahu kalau ternyata si istri itu masih berhubungan dengan laki-laki ini, dan dia berbohong kalau dia bekerja di luar sana. Ternyata dia hidup bersama selingkuhannya. Dan lagi-lagi si suami ini masih memohon untuk Kembalilah kepada keluargamu, aku masih ingin bersamamu, aku mencintaimu. dengan rayuan yang begitu mautnya juga. Si istri mencoba untuk kembali, walaupun dia masih menjalin hubungan dengan si selingkuhannya ini kan. Dia tetap kembali ke suaminya. Dia pun karena dijanjikan sesuatu dengan si suami, dia mencoba untuk menjalani lagi. Alasan yang klise tentang ekonomi itu terjadi lagi lagi dan lagi. Mereka sering bertengkar tentang hal itu. Istrinya bingung. Sebenarnya istrinya juga ingin berubah gitu loh. Tapi bagaimana, si suaminya juga seperti itu saja. Istrinya tetap harus putar otak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apalagi mereka sekarang ngontrak, yang notabene di mana kan harus bayar setiap bulannya kan. Tapi si suami itu malah kadang juga tetap nggak pulang dengan tidak meninggalkan uang atau tidak mentransfer uang. Nah dari situ si istri putus asa dan akhirnya dia kembali ke pacarnya ini dan mencoba minta cerai kepada suaminya. Tapi di situ pun suaminya tidak mau sampai ke pengadilan pun suaminya tetap mengharap kalau istrinya kembali. Tapi si istri tetap kekeh nggak mau kalau dia suruh kembali ke suaminya gitu. Aku capek, aku nggak mau, dia selalu bohong sama aku katanya gitu ya. Sampai pada akhirnya perceraian itu terjadi ya dan si anak ini ikut dengan suaminya, dan si cewek ini memutuskan untuk hidup bersama si selingkuhannya ini. Dan apa yang terjadi setelah itu, ternyata kan si cowok selingkuhan ini kan sering morotin cewek-cewek TKW ya kan. Nah suatu saat si cewek dari luar negeri ini dateng ke rumahnya karena notabene dia tahu alamatnya. Entah bagaimana pokoknya dia tahu. Akhirnya mau tidak mau si istri yang udah jadi janda ini kan pergi dong dari situ ya kan. Akhirnya dia ngekos ya dengan menunggu bagaimana hasil dari keputusan ini nih. Tapi dengar kabar kalau si selingkuhan ini dibawa harus ikut sama si TKW ini ke rumah orang tuanya yang notabene ada di luar kota. Entah nikah atau enggak, si janda ini nggak tahu karena si selingkuhan ini sudah berbulan-bulan tidak pernah pulang gitu loh. Sampai akhirnya si cewek ini mau tidak mau harus cari pekerjaan dong untuk menghidupi kehidupannya. Tapi karena dulu waktu dia sedang berhubungan dengan si selingkuhan ini, dia sering ke tempat malam ya, ke tempat karaoke, maka si istri ini banyak mengenal orang-orang di sana. Makanya dia dengan mudah untuk melamar pekerjaan di sana sebagai pemandu lagu atau yang biasa kita kenal adalah LH ya Dari situ dia menjadi LH dan banyaklah tamu-tamu yang datang untuk mengunjungi dia gitu ya, bahasa halusnya gitu ya, mengunjunginya. Sampai pada akhirnya dia menjalin hubungan dengan salah seorang tamunya yang notabene itu adalah juragan ayam, yang pokoknya akhirnya mereka memutuskan untuk hidup bersama di dalam kosnya si LH ini karena mereka sekarang menyandang status sebagai dua sejoli yang saling mencintai ya kan. Dan si cowok barunya si janda ini juga sudah tinggal di kosannya itu. Makanya mereka menjalani hidupan yang seperti suami istri lah ya. Dan si suami ini kerjanya pagi hari untuk berjualan di pasar pagi, dan si istrinya ini, si jandanya ini bekerja malam hari sebagai LH. Dan itu berjalan dengan wajar-wajar saja bagi mereka Sampai pada akhirnya si LH ini, si janda ini dikenalkanlah ke orang tuanya karena mereka udah, maksudnya mungkin si LH ini merasa trauma ya. Kemarin aku menjalin hubungan dengan ini nggak dinikahin gitu ya. Dan akhirnya ngomonglah dia, ini hubungan kita mau dibawa kemana nih? Kalau cuma mau pacaran aja kita nggak usah. Tapi kalau kamu mau lanjut, ayo gimana? Yang semestinya itu bagaimana gitu ya Karena si cowok ini sudah merasa cocok juga dengan si LH ini, maka dikenalkanlah ya si LH ini ke orang tuanya. Orang tuanya itu baik orang tuanya menerima dia baik gitulah ya. Pokoknya intinya diterima dengan baik lah hubungan mereka. Setelah lama kelamaan ada kabar yang menggemparkan dari situ gitu loh. Ternyata
setiap kali si cowok ini ditinggal bekerja, si cowok ini mampir ke kamar depan yang di seberang sana milik LH juga. Dan pokoknya nggak tahu bagaimana si cowok ini ternyata juga menjalin hubungan dengan si LH di sebelahnya. Tentu saja si LH ini sakit hati banget ya Bes, mengetahui kenyataan bahwa pacarnya ini menjalin hubungan dengan LH yang ada di seberang kosan dia, ya kan, sampai terjadilah pertengkaran itu. Dan akhirnya si cowok ini mencoba untuk memperbaiki lah dari situ. Tapi yang lebih sakit lagi apa Bes, mereka itu terlihat baik-baik saja, mereka juga tetap hidup bersama ya kan. Dari kejadian itu ya mereka hidup normal lagi Bes. Tapi kamu tahu nggak Bes apa, suatu hari suatu saat si LH ini mendapat undangan pernikahan dari cowoknya bersama cewek yang di seberang kosannya itu guys. Ternyata si orang tuanya lebih setuju kalau si cowok ini dengan cewek yang ada di seberang kosannya itu Bes. Ya Allah, hancurnya kayak apa ya Bes itu hati si LH ini. Setelah kejadian yang menghebohkan itu, akhirnya si LH pindah keluar kota untuk bekerja sebagai LH kembali di tempat yang berbeda gitu ya Bes. Di sana dia menjalani pekerjaan itu cukup lama, mungkin ada 1 tahun atau 1,5 tahun gitu ya. Setelah itu mungkin dia bosan atau gimana, dia kembali lagi nih Bes ke kota kelahirannya untuk bekerja lagi di tempat karaoke di kota kelahirannya, tapi mungkin di tempat yang berbeda. Tapi di sini Bes naasnya, hanya selang beberapa bulan di sini kan ada pemeriksaan kesehatan dari dinas kesehatan gitu ya. Terus 1 bulan sekali di situ pasti para pemandu lagu ini kan diperiksa kesehatannya. Dan ternyata Bes, di kota itu tuh hampir 80% pemandu lagu itu terkena HIV, termasuk si LH yang kita ceritakan ini Bes. Dengan divonis dia HIV, LH ini shock berat, bingung, nggak tahu harus bagaimana menjalani kehidupan yang selanjutnya. Dan dari dinas kesehatan yang katanya akan merahasiakan data diri dari orang-orang yang terkena HIV ini, ternyata bohong Bes. Ya mungkin tidak bohong, tapi berita ini menyebar bahwa semua orang, menurut dia semua orang di situ tuh tahu kalau dia itu mengidap itu loh. Sampai akhirnya dia tidak tahu harus bagaimana, sampai pada akhirnya dia pergi lagi keluar kota untuk bekerja di luar kota untuk melarikan diri dari situasi ini Bes. Ya bisa dimaklumi lah bagaimana dia sedihnya, bagaimana dia shocknya dengan keadaan dia yang sekarang ya kan Bes. Akhirnya dia pergi keluar kota itu untuk menenangkan diri dan untuk bekerja di sana bersama dengan orang-orang yang tidak mengetahui apa penyakitnya. Dan setelah beberapa lama lagi Bes, alhamdulillahnya, nah itu ada satu cowok yang dari awal dia kesana itu selalu ngejar-ngejar dia, seneng lah gitu sama dia, jatuh cinta gitu sama dia. Dia selalu ingin menikahi si LH ini, tapi dulu dia belum mau gitu loh, enggak lah gitu loh. Tapi karena setelah balik ke sana dan dia mengalami hal itu, dia pusing, dia bingung, akhirnya nerima pinangan itu untuk menikah lah Bes. Akhirnya menikahlah mereka. Dan sekarang mungkin pernikahannya udah 1 atau 1,5 tahun ya Bes. Dan mereka belum dikaruniai anak. Aku nggak tahu itu si cowoknya itu tahu nggak kalau si LH ini mengidap HIV. Jujur atau enggaknya, jujur aja aku nggak tahu ya Bes. Nah sedih ya Bes. Para kalian, para suami, tolonglah ya, jangan suka celap-celup sana sini. Kalian kasihan loh istri-istri kalian. Mungkin kalian seneng lihat LH yang bodinya bohai atau mereka yang cantik, tapi tahu nggak kalian, mereka itu sangat rawan dengan penyakit. Kasihan istri-istri kalian yang di rumah yang menanti penyakit dari kalian. Buat kalian anak-anak muda, cewek ataupun cowok, tolonglah jangan celap-celup asal-asalan. Jangan hanya mengatasnamakan cinta kalian main asal celap-celup aja ya kan. Pikir masa depan kalian itu akan lebih baik jika kalian gunakan dalam hal-hal positif. Cinta itu gampang Bes, cinta itu gampang. Kalian sambil bekerja dengan baik, sambil bekerja dengan yang normal-normal saja. Jika kalian ingin mendapat uang yang banyak, kalau pendidikan kita kurang ya kita ada jalur lain menjadi TKW, ya kan, menjadi TKW yang cerdas tentunya. Kenapa kalian sangat suka dengan dunia gemerlap malam yang sudah tahu kalau itu tuh nggak ada masa depannya gitu loh. Hanya kesenangan sesaat tapi membawa kalian ke kehidupan yang runtuh seumur hidupnya. Maka dari itu ya Bes, saya nggak ngejat siapapun. Untuk perempuan, pintarlah kalian dalam mencari pekerjaan. Untuk laki-laki, jika kalian sudah siap untuk memperistri seorang istri, kalian harus bekerja keras untuk keluarga kalian. Apapun itu kalian harus bisa menyukupi kebutuhan keluarga kecil kalian. Itu kan tanggung jawab kalian ya kan. Istri hanya tugasnya di rumah, mengurus anak, mengurus rumah. Kalau dia mau bekerja itu adalah hal positif. Berarti kalau istrimu itu mau bekerja, itu udah pasti dia merasa kurang dengan apa yang kalian kasih. Bukan berarti dia kurang untuk kemewahannya. Mungkin ada yang seperti itu, tapi karena mungkin juga kalian tuh tidak cukup. Kalau tips dari saya Bes, apapun istri kalian, apapun suami kalian, kalian harus berbicara dan harus bisa menerima masukan dari suami ataupun istri. Kalian harus berusaha untuk menghargai pasangan kalian masing-masing, harus bisa menyenangkan pasangan kalian masing-masing. Jangan berkata kasar. Si suami layaknya sebagai seorang laki-laki, bekerjalah dengan yang semangat, yang giat untuk keluarga kalian ya. Terima kasih cerita dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Kita ketemu lagi di lain cerita. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.